Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah malam ini Allah beri taufik kepada kita sekalian untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarah Asma'illahil Husna fi Dhai'il Kitabi was Sunnati karya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu taala. Terakhir kita membahas nama Allah apa kemarin terakhir? Al-Hayyu Al-Qayyum. Sekarang terakhir. Oh iya. Terakhir Al-Hayyu Al-Qayyum. Sekarang kita masuk nama Allah Nurus Samawati wal Ard, cahaya langit dan bumi. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Matalu nurihi, permisalan cahayanya, kamiskatin, seperti miskat. Miskat itu tempat lampu di tembok ya. Satu rongga di tembok tapi tidak tembus, itu miskat namanya. Kamiskatin, seperti miskat. Fiha misbah, yang di miskat tersebut ada lampu. Al-misbahu fi zujajatin, lampunya di dalam kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun, kacanya seakan-akan dia bintang duri, ya bintang yang terang. Yuqadu min syajaratin mubarakatin, yang dinyalakan dari pohon yang berkah, zaitunatin, yaitu zaitun. La syarqiyatin wala gharbiyah, tidak tumbuh di timur, tidak tumbuh di barat. Yakadu zaituha yadi'u, hampir-hampir minyaknya itu bersinar. Walau lam yamsashu narun, meskipun tidak disentuh api. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Yahdillahu linurihi man yasha, Allah beri hidayah kepada cahayanya kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi Allah itu adalah apa? Nurus samawati wal ard, cahaya langit dan bumi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Allahumma lakal hamdu, ya Allah bagimu segala puji. Anta nurus samawati wal ard, engkau adalah cahaya langit dan bumi. Wa man fihinna, dan siapa yang di dalamnya. Ini juga Nabi menyatakan Allah itu adalah apa? Nurus samawati wal ard, cahaya langit-langit dan bumi. Kemudian Nabi SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanama. Sungguhnya Allah azza wa jalla itu tidak tidur dan tidak layak baginya untuk tidur. Yakhfidul qista, yang merendahkan neraca keadilan. Wa yarfa'uhu, dan yang mengangkat. Yarfa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahari, Allah mengangkat kepadanya amalan malam sebelum tiba amalan siang, sebelum dilakukan amalan siang. Wa amalun nahari qabla amalil laili, dan amalan siang sebelum amalan malam. Hijabuhun nuru, hijabnya Allah, tirainya Allah yang menutupi Allah adalah cahaya. Lau kasyafahu, seandainya Allah singkap cahaya itu, lahraqat subhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Kalau disingkap itu tirainya, niscaya pancaran wajahnya akan membakar apapun yang berakhir kepadanya pandangannya dari makhluknya.
Luar biasa ya. Pancaran wajah Allah bisa membakar makhluk sejauh Allah memandang makhluk itu. Jadi sinarnya wajah Allah itu lebih kuat daripada cahaya hijabnya. Hijabnya aja cahaya yang ditutupi dari cahaya itu lebih terang lagi ya. Masya Allah, luar biasa. Begitu sifat Allah Azza wa Jalla. Terus bagaimana nanti ceritanya kita bisa melihat wajah Allah? Nah itu sangat luar biasa ya, ketika hamba bisa melihat wajah Allah. Qala al-allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau berkata, min asma'ihi jalla jalaluhu wa min awsafihi, di antara nama-nama Allah dan sifat-sifatnya adalah An-Nur. Allah adalah An-Nur, itu nama Allah, An-Nur. Alladhi huwa wasfuhu al-azim, di mana dia merupakan sifatnya yang agung. Fainahu dzul jalali wal ikram, sesungguhnya dia yang memiliki keagungan dan kemurahan. Wadul bahai wasubuhati, yang memiliki keindahan dan pancaran wajah. Alladzi law kasyafal hijab, yang seandainya Allah singkap hijab an wajihi, dari wajahnya, hijab yang menutupi wajahnya yang mulia, la ahraqat, niscaya akan membakar. Jadi niscaya pancaran wajahnya akan membakar mantaha ilaihi basaruhu, apa yang berakhir kepadanya pandangannya, membakar apa? Makhluknya. Wa huwa alladhi istanarat bihi al-awalim kullihi, istanarat bihi al-awalim kulluha, dialah Allah yang membuat alam semesta ini semuanya bisa bercahaya. Jadi semua cahaya itu adalah dari cahaya Allah Azza wa Jalla. Fa binuri wajhi, maka dengan cahaya wajahnya, asyraqat adz-dzulumat, maka menjadi teranglah kegelapan. Wastanara bil arsh, dan bercahaya dengannya arsh dan kursi dan 7 lapis dan seluruh alam semesta. 7 lapis langit ini mungkin ya, dan alam semesta semuanya. Kemudian wan nur nau'ani, dan cahaya Allah itu ada 2, atau nur secara umum ya, cahaya itu ada 2. Yang pertama hissi, dan yang kedua maknawi. Nur yang bisa diindra, dan yang kedua nur yang tidak bisa diindra, itu maknawi. Seperti ilmu itu cahaya, dan ilmu nggak bisa diindra. Yang hissi kahadil awalim, yang hissi adalah seperti alam semesta ini, allati lam yahsul laha nurun illa min nurihi, yang tidak ada cahaya di alam semesta ini kecuali dari cahaya Allah Azza wa Jalla. Ini cahaya lampu sekarang, kita lihat cahaya itu. Ini tidak ada cahaya ini kalau tidak ada cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, nur maknawi. Ini yang tidak bisa diindra, nggak kelihatan, nggak kedengeran, nggak dirasakan, nggak dicium, dan seterusnya. Maknawi, suatu yang abstrak. Kalau hissi itu konkret. Yahsulu fil qulubi, dia dihasilkan di dalam hati. Jadi cahaya itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati.
wal arwah dan ruh-ruh, bima jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa apa-apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu nur, ilmu, hidayah. Makanya menjadi nurul hidayah, cahaya hidayah. Min kitabillahi wa sunnati nabihi, berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Fa'ilmul kitabi wa sunnati wal amal bihima, maka ilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah dan mengamalkan keduanya, yunirul quluba, akan mencahayai hati, pendengaran dan juga penglihatan. Jadi kalau orang mengetahui Quran Sunnah dan mengamalkannya, maka hatinya, pendengarannya, penglihatannya menjadi bercahaya. Wa yakunu nuran lil 'abdi fid dunya wal akhirah, dan itu menjadi cahaya bagi hamba di mana? Di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Yahdillahu linurihi may yasha, Allah memberi hidayah kepada nurnya siapa yang Allah kehendaki. Nah itu nur berupa hidayah. Lamma dzakara annahu nurus samawati wal ard, ketika Allah menyebutkan bahwa dia adalah cahaya langit dan bumi, wasamallahu kitabahu nuran, dan Allah juga menamakan kitabnya Al-Quran itu sebagai nur. Kemudian dan Rasulnya juga disebut nur, wahyunya juga disebut nur. Thumma inna Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala haddara man ikhtarra min ahli tasawufi. Jadi tadi dalam ayat An-Nur ayat 35 Allah menggabungkan dua nur itu ya. Ketika Allah menyebutkan nurus samawati wal ard, itu nur hissi. Kemudian Allah sebutkan yahdillahu linurihi may yasha, Allah beri hidayah kepada nurnya kepada siapa yang Allah kehendaki, yaitu nur maknawi. Kemudian Ibnul Qayyim mentahdir ya, memberi peringatan terhadap umat manusia ya. Dari apa? Dari tertipu terhadap orang yang menipu dari ahli tasawuf. Orang-orang tasawuf, orang sufi. Mereka menipu, hati-hati. Alladzina lam yufarriqu bainan nuris sifati wa bainan anwaril imani wal ma'arif. Yang tidak membedakan antara nur yang merupakan sifat Allah dengan nur yang merupakan apa? Iman dan ma'rifat, ilmu, pengetahuan. Yang ini nur maknawi. Kalau nur yang sifat Allah tadi hissi dan maknawi bisa jadi ya, dua-duanya. Jadi kaum tasawuf nggak bedakan, dianggap sama saja itu. Fa inna lama ta'allahu wa ta'abbadu min ghairi furqan wa ilmin kamilin. Sungguhnya mereka orang tasawuf ketika mereka menyembah dan beribadah tanpa pembeda, tanpa ilmu yang sempurna, walahat anwaru ta'abbud fi qulubihim, kemudian berkibar cahaya ibadah di dalam hati mereka, li'annal ibadat laha anwar fil qulub, karena ibadah-ibadah itu memiliki cahaya di dalam hati. Fadannu, maka mereka menyangka hadan nur huwa nurudzat al-muqaddasah. Mereka menganggap cahaya ini yang di hatinya itu adalah cahaya zat al-muqaddasah, yaitu Allah. Itulah cahayanya Allah gitu. Nurnya Allah. Seperti mereka punya istilah Nur Muhammad.
Itu anggapan orang tasawuf. Fahasala minhum minasyatah wal kalam, maka terjadi dari mereka dari egoan dan juga perkataan al-qabih yang sangat buruk. Ma huwa atharu hadzal jahl wal ikhtirar wad dhalal, yang dia merupakan dampak dari kebodohan, ketertipuan dan kesesatan. Adapun ahli ilmu dan iman dan ahli furqan yang bisa membedakan hak dengan batil, maka mereka membedakan antara nur yang zat dan sifat dengan nur yang merupakan makhluk al-hissi minhu wal ma'nawi. Jadi nur yang hissi dan maknawi ini nur makhluk ya. Ada nur yang merupakan zat dan sifat Allah Ta'ala, nur yang merupakan sifat Allah Ta'ala. Kalau ini nur makhluk. Nur makhluk terbagi dua, hissi dan maknawi. Nah, orang sufi itu nggak bisa membedakan. Dikiranya setiap nur itu sifat Allah atau zat Allah bahkan. Yang masuk ke dalam hati mereka itu sifat Allah. Nah, ini salah ya. Fa ya'tarifuna anna nur awsafil bari. Mereka mengakui bahwa nur yang merupakan sifat-sifat al-bari Allah Ta'ala mulazimun lidatihi, akan menetapi pada zatnya, berada pada zatnya, tetap ada bersama zatnya, la yufarriquha, tidak terpisah dari zatnya. Wala yahillu makhluqin, wala yahillu makhluk bimakhlukin, tidak menempati makhluk. Karena itu apa? Sifat Allah Ta'ala, nggak mungkin menempati makhluk. Ta'ala Allahu amma yaqulu adz-dhalimuna 'uluwan kabira. Allah Maha tinggi dari apa yang dikatakan oleh orang-orang yang zalim itu dengan ketinggian yang besar. Wa man nur al-makhluk, adapun nur yang makhluk, fa huwa alladhi tattasifu, maka dialah yang bersifat dengannya al-makhluqat, yang makhluk memiliki sifat itu. Fa huwa alladhi tattasifu bihi al-makhluqat bihasabil asbabi wal ma'ani al-qa'imah biha. Dialah yang makhluk-makhluk bersifat dengannya sesuai dengan sebab-sebab dan makna-makna yang tegak padanya. Wal mu'min idza kamula imanuhu, mukmin kalau sempurna imannya, anarallahu qalbahu, Allah beri cahaya pada hatinya, fangkasyafat lahu haqa'iqal asya', sehingga tersingkap baginya hakikat-hakikat segala sesuatu. Wa hasalallahu furqan, dan dihasilkan baginya pembeda, yufarriqu bihi bainal haqqi wal batili, yang membedakan dengannya antara hak dengan batil. Itulah cahaya ya, cahaya yang menerangi sehingga bisa membedakan mana hak mana batil. Seperti cahaya lampu bisa membedakan mana batu mana roti gitu kan, karena ada cahaya. Kalau nggak ada cahaya orang nggak bisa membedakan. Itulah kenapa ilmu disebut nur, karena bisa membedakan hak dengan batil, baik dengan buruk. Wasaraha, dan nur huwa madatul hayah, dan jadilah cahaya ini dia menjadi materi kehidupan hamba dan kekuatannya.
alal khair, di atas al khair, ilman wa amalan, secara ilmu dan amalan. Wa angkasyafat anhu asyubuhat, dan tersingkap darinya subhat-subhat al qadihah, yang merusak di dalam ilmu dan keyakinan. Wa syubuhat an-nasyi'ah anil ghaflah, dan juga syubhat yang muncul dari kelalaian dan kedzaliman. Wa kana qalbuhu nuran, bukan sebuah syahwat ya, syahwat an-nasyah, syahwat yang muncul dari kelalaian dan kedzaliman. Wa kana qalbuhu nuran, dan hatinya memiliki nur. Wa kalamuhu nuran, akhirnya perkataannya adalah nur, cahaya, amalnya juga cahaya. Wa nur muhitun bihi min jihatihi, dan cahaya meliputinya dari semua arah. Wal kafir, adapun orang kafir atau munafik atau mu'arid, orang yang menentang, aul mu'rid, atau orang yang berpaling, al ghafil, yang lalai, kullu haula'i, semua mereka itu yatakhabbatuna fi adulumati, mereka terombang-ambing dalam kegelapan, bingung. Kullun lahu minadulmati bihasabi ma ma'ahu min mawadiha, semua mereka memiliki kegelapan sesuai dengan apa yang ada bersamanya dari materi kegelapan itu dan sebab-sebab kegelapan itu, ya, dosa-dosanya. Wallahul muwaffiq wahdahu, dan Allah memberi taufik semata sendiri. Kemudian nama Allah Ar-Rabb. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Qul aghairallahi abghi rabban, katakan, apakah selain Allah yang aku cari sebagai Rabb? Wa huwa rabbu kulli syai', padahal dia Rabb segala sesuatu. Huwal murabbi, dialah Allah al-murabbi, yang mendidik, merawat, mengatur jami'a ibadihi, seluruh hamba-hambanya, bitadbiri, dengan pengaturannya, wa asnafin ni'ami, dan berbagai macam nikmat-nikmat. Wa akhussu min hada, dan aku khususkan dari itu, tarbiyatuhu li asfiyaihi, adalah tarbiyah Allah, pemeliharaan Allah terhadap orang-orang yang jernih, pilihan Allah Ta'ala, atau orang-orang pilihan Allah Ta'ala. Bi islahi qulubihim, dengan memperbaiki hati mereka, wa arwahihim, dan ruh-ruh mereka, wa akhlaqihim, dan akhlak-akhlak mereka. Jadi ini namanya tarbiyah khusus. Jadi tarbiyah itu ada dua ya, tarbiyah umum dan tarbiyah khusus. Tarbiyah umum itu terhadap seluruh makhluk dengan apa? Menjaganya sehingga bisa bertahan hidup. Tarbiyah khusus itu bagi makhluk-makhluk yang dicintai Allah, yaitu dengan apa? Memberikan perbaikan pada hatinya, akhlaknya, ruhnya, perbuatannya, semuanya diperbaiki agar mendapatkan apa? Disiapkan untuk menerima kebaikan Allah yang jauh lebih besar di akhirat. Walihada katsura du'a'uhum, oleh karena itu banyak dari doa-doa mereka kepada Allah Ta'ala, bihadal ism al-jalil, dengan nama yang mulia ini. Doa-doa para nabi itu paling banyak dengan kata apa? Rabb. Lanahum yatlubuna minhu hadi tarbi al-khasah, karena mereka meminta dari Allah Ta'ala tarbiyah khusus, ya, berupa apa? Ilmu dan amal soleh, taufik, perbaikan hati, ya, perbaikan amal, perbaikan akhlak. Itu yang diminta oleh para anbiya. Rabbi zidni ilma, Nabi kita diperintahkan begitu. Tambahkan aku ilmu. Ilmu itu tarbiyah khusus. Tidak semua manusia dapat ilmu, enggak. Bahkan mayoritas tidak dapat ilmu yang khusus ini, ilmu yang menjadi tanda
kebaikan dari Allah Ta'ala. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, siapa yang Allah kehendaki kebaikan akan dipahamkan kepada agama. Kemudian nama Allah Allah ini yang paling populer sebenarnya, tapi penjelasannya justru paling singkat ya, karena saking populernya hanya 2 baris. Wal ma'luh al ma'bud. Jadi Allah itu artinya al ma'luh al ma'bud, yang diibadahi, yang disembah. Dzul uluhiyah, yang memiliki keilahian. Al-ubudiyah, ilahiyah itu sama dengan ubudiyah, cuma 2 tinjauan yang berbeda ya. Allah itu adalah ilah ditinjau dari segi dirinya, adapun dia sebagai ma'bud ditinjau dari segi hambanya gitu. Ma'bud, hamba. Kalau uluhiyah ditinjau dari sisi Allah Ta'ala. Allah memiliki uluhiyah, hamba harus melakukan ubudiyah, dan itu hak Allah semuanya. Ala khalqihi, atas seluruh makhluknya, ajma'in, semuanya. Lima tasofa bihi min sifatil uluhiyah, karena Allah memiliki sifat dari sifat-sifat uluhiyah, allati hiya sifatul kamal, yang dia merupakan sifat kesempurnaan. Kemudian nama Allah Al-Malik, Al-Malik, Malikul Mulki. Al-Malik pendek ya, Al-Malik sama Al-Malik, ada juga Al-Malik itu panjang. Ini tapi digabung, Malikul Mulki. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Mu'minun 116, Fata'ala Allahul Malikul Haq, maka maha tinggi Allah Al-Malik Al-Haq, sang raja yang maha benar. Maha tinggi Allah sang raja yang maha benar. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim, tidak ada sembahan yang hak kecuali dia Rabb arsy yang agung, yang mulia. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 55, fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, di sisi di tempat kejujuran di sisi Al-Malik Al-Muqtadir, sang raja yang maha kuasa. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 26, Qulillahumma malikal mulki, katakan ya Allah malikal mulki, rajanya kerajaan atau pemilik kerajaan. Malik itu pemilik ya, pemilik kerajaan. Tu'til mulka man tasya, yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan Allah cabut kekuasaan dari siapa yang Allah kehendaki. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya, dan Allah memuliakan siapa yang Allah kehendaki dan Allah menghinakan siapa yang Allah kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sungguhnya engkau terhadap segala sesuatu maha kuasa. Ini 3 ayat masing-masing menyebutkan dari nama Allah Al-Malik, Al-Malik sama Malikul Mulki. Fahuwa al-mausuf bi sifatil mulk, maka maknanya serupa ya 3 nama ini, yaitu dialah yang disifati dengan sifat mulk, kerajaan. Artinya Allah memiliki kekuasaan, kerajaan. Wa hiya sifatul 'azamah wal kibriya, dia adalah sifat keagungan dan kebesaran. Wal qahr wat tadbir, kekuasaan juga ya, qahr itu pemaksaan atau kekuasaan. Wa tadbir, dan pengelolaan, pengaturan. Alladzi lahu tasarruf al mutlaq, yang milik Allah lah pengelolaan secara mutlak, tanpa ada yang menyaingi, tanpa ada yang menghalangi, mutlak. Fil khalqi wal amri wal jazai, jadi pengelolaan mutlak pada makhluknya dalam perintah dan balasannya. Walahu jami'ul alam, dan milik Allah lah semesta alam semua, yang atas maupun yang bawah, langit maupun bumi.
kulluhum abidun wa mamalikun wa mamaliku, semuanya adalah hamba dan dikuasai, wa mutarruna ilaihi, dan semuanya terpaksa dan terdesak kepadanya. Fahuwa rabbul haqqu, dialah ar-rabb yang maha benar, al-malikul haqqu, al-malik yang maha benar, al-ilahul haqqu, sembahan yang maha benar, khalaqahum birububiyyatihi, Allah ciptakan mereka dengan rububiyahnya, wa qahrahum bimulkihi, dan Allah kuasai mereka dengan kekuasaannya, wasta'badahum biilahiyatihi, dan Allah memperhamba mereka dengan ilahiyahnya. Fata'amal hadil jalalah, maka perhatikan keagungan ini, wahadil azamah, dan kebesaran ini, allati tadammanatha hadil alfat, yang dikandung oleh lafaz-lafaz ini, yang tiga ini, ala abda'i an-nidham, dengan kerapian yang sangat mencengangkan, wa ahsanu siyaq, dan sebaik-baik pemaparan, wa ahsani siyaq, rabban nasi malikin kul a'udzu bi rabbin nas, ya, rabbin nasi malikin nasi ilahin nasi. Jadi Allah menciptakan dengan rububiyahnya, menguasai dengan kekuasaannya, ya, malik itu, malikin nas, dan Allah memperbudak mereka dengan uluhiyahnya, itu menciptakan, menguasai, memperbudak. Itu dari tiga nama Allah yang agung, ya, Rabb, Malik, Ilah. Nah, makanya dijadikan satu surat itu, ya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi Rabb yang menciptakan, Malik yang menguasai, Ilah yang diibadahi. Begitu konsekuensinya. Kalau orang mengakui rububiyah tanpa uluhiyah, tidak ada gunanya. Artinya masih beribadah kepada selain Allah, maka seluruh keyakinannya batal, seluruh amalnya juga bubar. Fata'amal hadil jalalah wa hadil adama allati tadammana hadil alfat ats-tsalasa ala wa ahsanil siyaqi rabban nasi malikin nasi ilahin nasi. Wa qad istamalat hadil awsaf ats-tsalasa, telah terkandung dalam tiga sifat ini, ala jami' fawaidil iman, qawaidil iman. Jadi semuanya mencakup apa? Seluruh kaidah-kaidah keimanan dan mengandung makna-makna dari Asmaul Husna. Amma tadammunuha li ma'ani Asmaul Husna, adapun kandungannya terhadap makna-makna dari Al-Asmaul Husna, fa inna Rabb huwal qadir, karena Ar-Rabb adalah Al-Qadir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Hayy, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Alimu, As-Sami'u, Al-Basiru, Al-Muhsinu, Al-Mun'imu, Al-Jawwadu, Al-Mu'ti, Al-Mani, Ad-Dar, Al-Mani, Ad-Dar, An-Nafi', Al-Muqaddim, Al-Muakhir, alladhi yudillu man yasha wa yahdi man yasha wa yus'idu man yasha wa yushki man yasha, yu'izzu man yasha, yudillu man yasha, ila ghairi dzalika min ma'ani rububiyyati, dan selain itu dari makna-makna rububiyah, allati lahu minha ma yastahiquhu, yang baginya darinya apa yang dia berhak, minal asma'il husna, dari nama-nama al-husna. Kemudian wa amal malik, adapun nama Allah al-Malik, fahuwa al-amir an-nahi, dialah yang menyuruh dan melarang, pemerintah, ya.
pembuat aturan. Alladzi yusarrifu umura ibadihi, yang mengatur urusan hamba-hambanya semuanya, kama yuhibbu, seperti yang Allah cintai, wa yaqlibuhum kama yasha, dan Allah bolak-balik hati mereka sebagaimana yang Allah kehendaki. Yuqallibuhum, hati maupun badan ya, semuanya dibolak-balik oleh Allah, terserah Allah. Walahu min ma'anil mulk, dan bagi Allah dari makna-makna al-mulk ma yastahiquhu minal asma, apa yang Allah memiliki hak darinya dari nama-nama al-husna, seperti al-aziz, al-jabbar, al-mutakabbir, al-hakam, al-adil, al-khafid, al-rafi', al-mu'izz, al-mudil, al-azim, al-jalil, al-kabir, al-hasib, al-majid, al-wali, al-muta'ali, malikul mulki, al-muqsid, al-jami' ila ghairi dzalika minal asma'il aidah ilal mulk, yes, dan lain sebagainya dari nama-nama Allah yang kembali kepada al-mulk, kekuasaan. Adapun nama Allah al-ilah, fahuwa al-jami' li jami' sifatil kamal, maka ini mencakup seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Fayadkhulu fi hadzal ism jami'ul asma, maka masuk ke dalam nama ini seluruh nama yang terindah. Walihada kana al-qaulu sahih, oleh karena itu perkataan yang benar innallaha asluhu al-ilah, Allah itu asalnya adalah al-ilah, kama huwa qaulu Sibawai, seperti perkataan Sibawai, seorang pakar nahwu ya. Wa jumhuru ashabihi, dan juga mayoritas dari murid-murid beliau, illa man syadda minhum, kecuali yang nyeleneh dari mereka. Wa inna ismallahi ta'ala, sungguhnya nama Allah ta'ala huwal jami' li jami'il ma'ani, jadi nama Allah itu mencakup seluruh makna-makna asmaul husna dan sifat-sifat al-ula yang tinggi. Faqad tadammanat hadhil asma, nama-nama ini telah mengandung ats-tsalatsa, nama Allah yang tiga ini telah mengandung seluruh makna-makna dari asmaul husna. Tuh, Ar-Rabb, Al-Malik, Al-Ilah ini mencakup seluruh asmaul husna, seluruh makna-makna asmaullah al-husna. Fakana al-musta'id biha, maka orang yang berlindung dengannya, jadirun bi an yu'ad, maka sangat layak untuk dilindungi dan dijaga dan dihalangi dari waswas al-khannas, dari setan ya, wala yaslitu alaihi, sehingga setan tidak menguasainya. Wa idza kana wahdahu wa rabbuna, kalau dia semata dialah Rabb kita, wa malikuna, dan raja kita, wa ilahuna, dan sesembahan kita, fala mafza' lana fi syada'id siwahu, maka tidak ada tempat bagi kita ketika dalam kesulitan kecuali kepadanya, ya, tidak ada tempat kepada selainnya. Wala malja lana, tidak ada tempat kembali bagi kita, minhu, darinya, illa ilaihi, kecuali kepadanya. Wala ma'buda lana ghairuhu, tidak ada sembahan bagi kita selainnya. Fala yanbaghi an yud'a, maka tidak layak untuk diseru, ditakuti, diharapkan, dicintai ya, selain Allah azza wa jalla. Wala yabdulu li ghairihi, tidak berkorban untuk yang lainnya. Wala yudillu li ghairihi, tidak menghinakan diri untuk yang lainnya selain Allah. Wala yakhda'u li siwahu, dan tidak tunduk kepada selain Allah. Wala yatawakkalu illa alaihi, tidak bersandar pasrah kecuali kepadanya. Lianna man tarjuhu, karena orang yang kau harapkan, lianna man tarjuhu wa takhafu,
karena zat yang kamu harapkan, kamu takuti, kamu seru, tad'uhu wa tawakkalu alaihi, dan kamu tawakal kepadanya. Ima an yakuna murabbika, bisa jadi dia adalah yang mentarbiyahmu, merawatmu, mendidikmu, wal qayyim bi umurika, dan melaksanakan kepentingan-kepentinganmu, urusan-urusanmu. Wa mutawalli sya'naka, dan terus berkesinambungan terhadap urusanmu. Wa huwa rabbuka fala rabba siwahu, maka dialah Rabb kamu, tidak ada Rabb selainnya. Au takunu mamlukah, atau dia menjadi mamlukah, budak yang dimiliki. Wa indahu al-haq, wa abduhu al-haq, mamlukuhu wa abduhu, jadi yang dimiliki dan hamba yang benar. Fahuwa malikun nas haqqan, dialah raja manusia yang benar. Wa kulluhum abiduh wa mamaliku, semuanya hanyalah hambanya dan kekuasaannya, kerajaannya. Au yakunu ma'budak, atau dia menjadi hambamu yang beribadah padamu. Wa ilahaka, dan sesembahanmu. Alladzi la tastaghni anhu tariqa ainin, yang tidak cukup darinya jalan-jalan yang lain. Bal hajatuka ilaihi a'dham, bahkan kebutuhanmu kepadanya itu lebih besar. Min hajatika ila hayatika, kebutuhanmu kepada Ar-Rabb itu lebih besar daripada apa? Daripada kebutuhanmu kepada kehidupanmu sendiri, karena hidupmu tidak ada gunanya tanpa Allah Ta'ala. Wa ruhuka ila hayatika wa rauhika, dan ruhmu, wa huwal ilah, dan dialah sesembahan yang benar, ilahun nas, sebagai apa? Sesembahnya manusia. Alladzi la ilaha lahum, yang tidak ada sembahan bagi mereka siwahu, selainnya. Faman kana rabbuhum, maka siapa yang Rabbnya dan rajanya serta ilahnya, fahum jadiruna, maka mereka lah yang layak an la yasta'idu bi ghairihi, untuk tidak berlindung kepada selainnya. Wala yastansiru bi siwahu, tidak minta tolong dengan selainnya, kepada selainnya. La yalja'u ila ghairi himahu, tidak bersandar kepada selain lindungannya. Fahuwa kafihim, dialah yang mencukupi mereka. Wa hasbuhum wa nasiruhum, dan kafihim, yang mencukupi mereka. Wa hasbuhum, sama yang mencukupi mereka. Wa nasiruhum, dan yang menolong mereka. Wa waliyuhum, dan wali mereka. Wali juga artinya pelindung, penjaga. Wa mutawalli umurahum, dan mengurusi urusan kalian, urusan mereka. Jami'an, semuanya. Birububiyatihi, dengan rububiyahnya. Wa mulkihi, dan kerajaannya. Wa ilahiyatihi lahum, dan ketuhanannya untuk mereka. Fa kaifa la yaltaji'ul 'abdu, bagaimana hamba tidak bernaung kepadanya indar nawazil, ketika dalam kasus-kasus yang turun. Wa nuzulu aduwihi, dan datangnya musuhnya. Bihi, terhadapnya. Ila rabbihi, kepada Rabbnya. Dan malaikatnya, dan sesembahannya. Kemudian Al-Wahidul Ahad, nama Allah Al-Wahidul Ahad.
Allah Ta'ala berfirman, Qul huwallahu ahad, Qulillahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Jadi di situ ada nama Al-Ahad sama Al-Wahid. Al-Wahid satu, Al-Ahad satu-satunya, itu bedanya. Fawalladhi tuwahhada wa huwaladzi tuwahhadu bi jami'il kamalati, dialah yang diesakan dengan seluruh kesempurnaan ibadah. Bihaitsu la yusyarikuhu fiha musyarik, di mana tidak bersekutu padanya satu sekutu pun. Wa yajibu 'alal 'abidi tauhiduhu, dan wajib atas hamba mengesahkannya aqdan wa qaulan, secara akad hati, akidah ya. Secara akidah, ucapan maupun amalan badan. Bian ya'tarifu bi kamalihi, dengan mengenalkan kesempurnaannya, al-mutlaq, yang mutlak. Wa tufriduhu bil wahdaniyah, mereka mengetahui dengan kesempurnaan mutlak dan mengesahkannya dengan wahdaniyah, keesaan. Wa yufriduhu bi anwa'il ibadah, dan mengesahkannya dengan berbagai macam ibadah. Al-Ahad yakni alladzi tafarrada bi kulli kamalin, yaitu yang bersendirian dengan segala kesempurnaan. Wal majdu wal jalal, keagungan dan kemuliaan. Wal jamali wal hamdi, keindahan dan pujian, itu semuanya adalah esa, milik Allah yang Maha Esa. Wa hikmatin wa rahmatin, ya, hikmah dan rahmah. Wa ghairiha min sifatil kamali, dan selain itu dari sifat-sifat kesempurnaan. Falaisa lahu fiha mathil, tidak ada baginya di dalamnya yang semisal. Wala nadir, dan juga sebanding. Wala munasib biwajhin minal wujuh, dan yang cocok dengan segala sisi, atau dari satu sisi, dari sisi-sisi. Fahwal ahad, maka dialah satu-satunya, enggak ada yang sesuai, enggak ada yang cocok, enggak ada yang sama. Fi hayatihi, dalam hidupnya, wa qayyumiyatihi, Allah Maha Esa dalam hidupnya dan juga qayyumiyahnya. Ilmihi wa qudratihi, ilmunya, kekuasaannya. Wa adhamatihi wa jalalihi, keagungannya dan keperkasaannya. Wa jamalihi wa hamdihi, keindahannya dan pujiannya. Wa hikmatihi wa rahmatihi, hikmahnya dan rahmatnya. Wa ghiriha, dan selain itu, min sifatihi, dari sifat-sifatnya. Mausufun bi ghayatil kamali, disifati dengan puncak kesempurnaan dan akhir dari segala sifat dari sifat-sifat ini. Wa min tahqiqi ahadiyati, dan diantara perealisasian dari keesaan Allah Ta'ala, wa tafarrudihi biha, dan bersendiriannya dengannya, annahu as-samad, bahasanya dia adalah as-samad, alladzi ay ar-rabbul kamil, yaitu Rabb yang sempurna, wa sayyid al-azim, dan pemimpin yang agung, alladzi lam yabqa sifatun, yang tidak tersisa satu sifat, lam yabqa sifatu kamalin, tidak tersisa sifat kesempurnaan, illa, kecuali ittasafa biha, dia bersifat dengannya. Wa wasafahu bi ghayatihi, dan mensifatinya. Wa wasafahu bi ghayatiha, dan mensifatinya dengan puncaknya. Wa kamaliha, dan kesempurnaannya. Bihaitsu la tuhitul khalaiq, di mana tidak meliputi makhluk-makhluk. La tuhitul khalaiq, bihaitsu la tuhitul khalaiq, jadi tidak diliputi oleh makhluk-makhluk. Bi ba'di tilka sifati, dengan sebagian sifat-sifat itu dengan hati mereka.
wala tu'abbaru anha alsinatuhum, dan lidah-lidah mereka tidak bisa mengungkapkannya. Wala tu'abbar anha bi alsinatihim. Kemudian nama Allah Al-Mutakabbir. Allah berfirman, "Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir." Ini syahidnya Al-Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Fahuwa subhanahu al-mutakabbir. Dialah Allah yang maha kibir, maha sombong. Anisu, di antaranya adalah sombong dari kebenaran. Fahuwa subhanahu al-mutakabbir anisu. Jadi Allah yang sombong dari keburukan, tinggi dari keburukan gitu ya. Terlalu besar Allah dari, kemudian disifati dengan sifat buruk. Wa naqsi wal aibi. Jadi dari segala keburukan, kekurangan dan aib. Allah yang terhindar dari semua itu ya, mutakabbir, dari semua sifat tercela itu. Kenapa? Li'adamatihi wa kibriyaihi, karena keagungan Allah dan kebesarannya, al-mutakabbir. Nah, itu nama Allah al-mutakabbir ya, intinya yang sombong atau maha sombong ya, biasanya kasih maha ya, pokoknya sombong. Allah itu sombong, Allah berhak untuk sombong karena Allah memang yang paling besar. Maka kemudian kalau memiliki kibriya, kebesaran, ya wajar karena memang paling besar. Kemudian nama Allah berikutnya yaitu Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Khallaq. Ini juga semakna ya. Sang pencipta, sang yang mengadakan, yang membentuk dan yang banyak mencipta. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr 24, "Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna." Kemudian inna rabbaka huwal ali, inna rabbaka huwal khallaqul alim, huwal khallaqul alim. Wallahu khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah yang menciptakan, mengadakan dan membentuk. Lahul asmaul husna, baginya nama-nama yang terindah. Kemudian alladzi khalaqa jami'a al-mawjudati. Jadi al-khalaq atau al-khaliq itu adalah yang menciptakan semua yang ada. Wa bara'aha birruha wa sawwaha. Alladzi khalaqa jamil makhluqat mawjudati, yang menciptakan seluruh yang ada. Wa bara'aha, bara'ah itu artinya menerbitkan, itu bari, yang mengadakan dari yang tidak ada, itu namanya bara'ah. Wa sawwaha bi hikmatihi, kemudian disempurnakan dengan hikmahnya. Walianna wala yazalu ala hadzal wasfi wa sawwaha bi hikmatihi wa sawwaraha bihamdihi. Allah merumuskannya atau memberikan bentuk ya, membentuknya dengan pujiannya dan hikmahnya. Wa huwa lam yazal, dan dia senantiasa, wa yazalu ala hadzal wasfi al-azim, senantiasa di atas sifat yang agung ini ya, sifat yang agung ini. Jadi semua itu adalah Allah yang menciptakan, Allah yang mengadakan, Allah juga yang membentuk rupanya ya, dengan berbagai variasinya. Tidak ada pencipta selain
Allah Azza wa Jalla. Ya, mungkin ada pertanyaan? Tidak ada ya, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.